Bab 003. Nanda, enggak Pak, kebetulan saya baru saja selesai makan siang. Maxim, oke bagus kalau gitu, saya cuma mau minta saran sama kamu. Kalau mau PDKT sama perempuan itu kita harus apa? Langsung bilang atau gimana? Lama tidak ada jawaban dari Nanda membuat Maxim kesal sendiri dan tidak sabaran. Maxim, Nanda, kamu masih hidup kan di sana? Nanda, maaf Pak, saya masih hidup kok. Barusan cuma lagi kaget saja sama pertanyaan Bapak. Maxim, jadi gimana? Ini sesuai pengalaman kamu saja. Nanda, kalau dari pengalaman saya sih, waktu itu saya langsung bilang sana tunangan saya. Kalau saya tertarik sama dia, ada rasa suka, cinta dan sayang. Terus saya juga bilang, mau minta izin untuk mendekati dia, ingin kenal. 52. Lebih jauh lagi, itu juga kalau diberi izin untuk mengenalnya. Tapi tunangan saya ini sempat ragu, tapi waktu itu saya tidak langsung putus asa. Saya berusaha meyakinkannya, dan akhirnya saya diberi izin untuk melakukan pendekatan, tidak lama. Hanya sampai 2 bulan saja. Setelah itu saya langsung ajak ke jenjang pernikahan, dan kalau menurut saya, lebih baik Bapak juga meminta izin dulu. Maxim, terus kenapa waktu itu kamu tidak mengajak pacaran malah langsung ngajak nikah? Nanda, ya karena menurut saya, lebih baik mengajaknya nikah, kalau pacaran akan membuang-buang waktu. Walaupun perkenalannya tidak begitu lama, tapi saya yakin semuanya akan berjalan lancar. Bahkan banyak orang-orang yang bilang katanya lebih enak dan seruan pacaran setelah halal, karena mau melakukan apa saja tidak bisa disebut zina, dan sah di mata Tuhan. Apalagi mengingat usia kita, bukan waktunya untuk mencari pacar, tapi waktunya mencari pendamping hidup yang halal. Maxim, oke, saran kamu saya terima. Maxim melempar ponselnya pada ranjangnya setelah panggilan telepon dimatikan. Ia menjatuhkan tubuhnya pada ranjang dan memejamkan matanya sejenak. Sepertinya saran dari Nanda tidak begitu buruk, ucap Maxim. Tapi masalahnya nih mulut gue kenapa kalau mau bicara selalu ngalihin topik terus. Besok atau lusa ya? Tapi kalau lusa waktunya sedikit, cuma pas buat beli oleh-oleh. Apa gue perpanjang aja? Besok aja lah pas pulang dari tempat Pak Nomota, gumam Maxim. Maxim kembali mengambil ponselnya untuk mencari tempat yang paling bagus didatangi dengan orang yang cinta di Tokyo. Maxim memang sering datang ke kota tersebut, tapi ia hanya fokus ke kerjaan. Setelah tidak ada lagi kerjaan yang harus dibahas maka ia akan langsung kembali ke Jakarta. Bahkan membeli oleh-oleh juga kalau ada pesanan dari mamanya atau omanya. Dan kalau mereka tidak tahu ia pergi ke Jepang, maka tidak ada yang namanya membeli oleh-oleh. Bukan ke Tokyo saja, Maxim juga sering berkunjung ke beberapa kota yang ada di Jepang. Sementara di negara lain, tepatnya di Jakarta. Nanda menatap layar ponselnya, sudah biasa memang kalau Maxim yang menghubungi pasti akan dimatikan begitu saja. Lagi jatuh cinta kali ya? Tapi baguslah. Beberapa detik kemudian, sama siapa jatuh cintanya? Mengingat Maxim pergi bersama Laudia, Nanda melebarkan matanya. Pasti sama Laudia, pantas aja Keke mau sama Lau ke Jepangnya. Ternyata, Nanda geleng-geleng kepala melihat tingkah bosnya itu. 53. 16. Hari ini Maxim akan mengikuti saran dari Nanda, dan ia juga sudah menemukan tempat yang paling pas untuk didatangi nanti. Dari semalam Maxim susah tidur karena terus memikirkan apa saja yang harus ia katakan kepada Laudia, bahkan ia sampai menulisnya agar tidak lupa dan tidak salah bicara lagi. Orang lain kalau mau bertemu klien sudah pasti yang dipersiapkan itu materi soal kerja sama dengan perusahaan kliennya, tapi beda lagi dengan Maxim. Maxim sengaja meminta Laudia untuk menghubungi pihak kliennya agar majukan pertemuan mereka, karena ia nantinya ingin lebih lama lagi waktu berduanya dengan Laudia. Beruntungnya pihak kliennya itu menyanggupi dan tidak ada aksi protes, pertemuannya dimajukan jadi di jam 9 pagi, di mana jadwal awalnya itu siang hari.
Dan sekarang Maxim sedang berdiri di atas cermin, ia sedang memakai dasi dan setelah itu baru memakai jasnya. Dan tidak lupa dengan jam tangan bermereknya. Setelah merasa rapi, Maxim mengambil dompet dan ponselnya serta MacBook-nya. Baru ia keluar kamar hotel. Maxim mengernyitkan keningnya saat tidak melihat keberadaan Laudia. Tumben gak ada, biasanya selalu sudah standby. Maxim menatap pintu kamar hotel yang ditempati Laudia. Masa ia belum bangun? Gumamnya. Karena penasaran, Maxim mencoba untuk mengetuk pintu kamar tersebut. Setelah beberapa ketukan pintu terbuka. Saya kira kamu masih tidur, ucap Maxim. Saat melihat Laudia sudah rapi dengan pakaian kerjanya. Maaf mas, soalnya tadi ke kamar mandi dulu. Balas Laudia. Kita berangkat sekarang, ucap Maxim. Pertemuan mereka tidak jadi di restoran, jadinya di perusahaan Pak Nomota. Dan sekarang mereka sudah sampai di sana. Mereka berdua diantar oleh seorang perempuan ke lantai paling atas dan katanya itu ruangan meeting. Sampai di dalam, di sana sudah ada Pak Nomota berserta asisten pribadinya. Selamat pagi dan selamat datang di perusahaan saya. Sapa Pak Nomota dengan menggunakan bahasa Inggris. Selamat pagi juga, saya merasa senang akhirnya bisa berkunjung ke perusahaan Bapak. Balas Maxim. 54. Maxim memperkenalkan Laudia kepada Pak Nomota dan asisten pribadinya, karena ini baru kali pertamanya mereka melihat Laudia. Biasanya yang mereka lihat kalau ada kerja sama dengan perusahaan Maxim, pasti di situ ada Nanda. Tapi sekarang ternyata bukan. Dan waktu di acara makan malam juga Pak Nomota tidak hadir karena sedang berhalangan, jadi mereka tidak bertemu dengan Laudia. Mereka mulai membahas kerja sama yang akan mereka lakukan untuk beberapa bulan ke depan. Kalau soal pekerjaan Maxim akan selalu bisa fokus walaupun sebelumnya pikirannya selalu tertuju kepada rencananya nanti. Maxim dan Laudia baru saja selesai, mereka sempat diajak santai-santai dulu. Tapi Maxim mengatakan kalau mereka sedang ada urusan lain. Keduanya sudah berada di dalam taksi. Laudia pikir mereka akan kembali ke hotel atau mau mencari oleh-oleh. Apalagi kan tadi Maxim mengatakan kalau mereka ada urusan lain, mungkin mereka akan pergi ke tempat oleh-oleh. Kita mau kemana, Mas? Tanya Laudia. Nanti juga kamu tahu, yang pasti bukan balik ke hotel ataupun nyari oleh-oleh. Jawab Maxim. Sayang sekali tadi saat Maxim menghampiri taksi yang sedang berhenti di pinggir jalan, Laudia tidak ikut. Jadi ia tidak tahu saat Maxim berbicara kepada supir tersebut tentang tujuan mereka. Mobil taksi yang mereka tumpangi berhenti, Laudia terkejut saat melihat bangunan tinggi depan matanya. Lah tahu betul mereka sedang di Shibuya Sky. Ia melirik Maxim. Yang dilirik malah langsung menggenggam tangannya. Tiketnya udah mas beli dari online, ucap Maxim. Laudia hanya beroria saja. Maxim akan membawa Laudia langsung ke lantai paling atas, untuk menikmati pemandangan kota Tokyo dari atas sana. Dan selama mereka masuk, genggaman tangannya tidak lepas. Bahkan Maxim malah mempererat genggamannya, membuat Laudia semakin gugup saja. Terlihat ada beberapa pengunjung di sana, tapi yang Laudia lihat kebanyakan itu yang sudah memiliki pasangan, entah suami istri atau masih pacaran. Maxim membawa Laudia ke bagian sisi agar lebih jelas melihat pemandangan dari atas sana. Kenapa mas bawa saya ke sini? Tanya Laudia. Terdengar helaan nafas keluar dari bibir Maxim. Ada yang mau mas obrolin sama kamu. Jawab Maxim. 55. Pandangan Laudia malah terus menatap Maxim, dan itu ternyata berhasil membuat wajah Maxim memerah. Laudia melihat, dan ia terkekeh sambil menahan tawanya. Laudia malah jadi tidak begitu gugup saat melihat wajah bersemu merah itu, ia malah senang melihatnya. Yang ditatap malah berusaha mengalihkan pandangannya ke arah lain. Matanya lurus ke depan, jangan liatin ke samping terus, ucap Maxim. Loh, barusan kan mas bilang mau ada yang diobrolin.
Terus waktu itu juga Mas pernah bilang kalau lagi ada yang bicara itu harus ditatap. Balas Laudia. Untuk sekarang jangan, lebih baik natap yang lainnya aja. Ucap Maxim. Udah jangan bahas soal tatap menatap, sekarang giliran aku yang bertanya, jadi apa yang mau Mas obrolin? Tanya Laudia. Mas mau jujur sama kamu, mulai dari kenapa kamu tiba-tiba jadi sekretaris Mas dan sampai Mas bawa kamu ikut ke Jepang. Maxim sekarang memberanikan diri untuk menatap Laudia dengan genggaman tangannya belum lepas. Sebenarnya Mas sudah mulai suka sama kamu saat pada pandangan pertama, waktu kamu ikut meeting membahas soal proyek yang di Jawa waktu itu. Mungkin orang melihat Mas itu sebagai seorang pemimpin yang tegas dan tidak mau dibantah, tapi orang-orang tersebut tidak tahu soal kelemahan Mas. Di mana Mas orangnya pengecut, tidak punya keberanian untuk mengatakan yang sebenarnya sama kamu soal perasaan Mas ini. Maxim menejamkan matanya sejenak sebelum kembali melanjutkan bicaranya. Hari ini Mas mau minta izin sama kamu untuk lebih dekat lagi dan mengenal kamu, Mas tidak akan memaksa kamu untuk mengizinkan atau tidaknya. Bukan tidak mau mengajak kamu berpacaran, tapi menurut Mas itu tidak terlalu penting karena yang diinginkan sekarang itu dekat sama kamu dan ingin tahu apa saja yang belum Mas ketahui tentang kamu sebelum lanjut ke jenjang yang lebih serius, dan kamu juga berhak untuk mengetahui apa saja soal Mas. Ucap Maxim. Laudia tercekat mendengar setiap kata yang diucapkan oleh Maxim, jantungnya kembali berdebar dan tangannya juga semakin dingin. Tidak tahu harus mengatakan apa, karena masih terkejut dan bingung juga harus meresponnya gimana. Melihat keterdiaman Laudia membuat Maxim membuang nafasnya dengan perlahan. Mas tahu kamu terkejut dan bingung, dan Mas tidak akan memaksa kamu untuk menjawab sekarang. Kamu boleh berpikir dulu, mau memberikan Mas izin untuk mendekati dan mengenal lebih jauh lagi tentang kamu, dan kamu juga berhak untuk melarang Mas mendekati kamu. Ucap Maxim. Mas, aku bingung harus bilang apa. Karena menurut aku ini semuanya begitu tiba-tiba dan membuat aku terkejut juga. Balas Laudia. Laudia ini memang gitu ya, kadang manggil dirinya itu saya dan kadang aku. It's okay, kamu boleh memikirkannya dulu. Ucap Maxim. 56. Laudia menggelengkan kepalanya. Enggak Mas, lebih baik aku jawab sekarang saja. Jadi, semoga bukan keputusan yang salah. Bisik Laudia dalam hatinya. Aku akan kasih izin Mas untuk mendekati aku, tapi aku gak mau orang-orang kantor tahu. Jawab Laudia. 1. Mata Maxim berbinar menatap Laudia. Kamu gak terpaksa kan? Laudia menggelengkan kepalanya. Gak sama sekali. Tanpa bicara lagi, Maxim langsung memeluknya dengan erat dan terus mengucapkan terima kasih. Laudia sengaja memberikan izin, karena ia ingin tahu bagaimana perjuangan Maxim untuk mendekati dirinya. Urusan restu dari keluarga Maxim, ia akan memikirkannya nanti. Dan sekarang ia hanya ingin melihat perjuangan Maxim dulu. 1. Dan Laudia juga tidak akan memberitahu kedua temannya, kalau mereka tahu pasti akan heboh. 57. 17. Laudia terus mengubah posisi tidurnya, sudah jam 12 malam waktu setempat tapi ia belum ada tanda-tanda akan tidur. Tidak bisa tidur karena terus mengingat kejadian tadi siang, ia tidak menyangka kalau atasannya itu menyukai dirinya. Jadi selama ini cintanya itu tidak bertepuk sebelah tangan, hanya saja ternyata mereka sama-sama memendamnya. Walaupun Maxim sudah mengatakan kalau ia menyukai dirinya, tapi Laudia tidak akan memberitahu Maxim kalau ia juga menyukai Maxim. Biarkan saja semuanya berjalan begitu saja, mungkin sampai ingin tahu keluarga Maxim merestuinya atau tidak. Ini kenapa jadi kepikiran terus sih, bisa-bisa nanti pagi lingkaran mata menghitam. Ucap Laudia. Laudia mengubah posisinya menjadi duduk, ia mengusap wajahnya dengan kasar. Harus nonton video di medsos sih ini mah, siapa tahu ngantuk. Laudia mengambil ponselnya, tapi tidak ada video yang menarik. Nonton orang makan ajalah. Dan Laudia sekarang sedang nonton orang yang makan,
kadang juga tontonannya itu tentang memasak. Mungkin kalau ada orang yang pinjam HP-nya untuk membuka media sosial, sudah pasti akan terkejut karena kebanyakan yang feed-nya itu soal makanan. Setelah 30 menit, akhirnya Laudia merasakan ngantuk. Dengan perlahan ia memejamkan matanya dan membiarkan ponselnya hidup. Hari ini Laudia dan Maxim sudah membuat janji kalau mereka akan pergi mencari oleh-oleh, tapi katanya berangkatnya agak siangan. Masih jam 7 pagi, tapi Laudia sudah beberapa kali menguap. Bahkan matanya saja terasa sangat lengket. Kalau tidur dulu gak apa-apa kali ya. Gumam Laudia. Laudia mulai memejamkan matanya, baru beberapa detik sudah beralih ke alam mimpi. Dan sepertinya juga lupa untuk membuat alarm. Semalam memang Laudia tidur di jam setengah 1 lagi waktu setempat, tapi di jam 3 pagi ia kebangun lagi dan tidak tidur lagi sampai pagi. Dan sekarang malah tidur, mungkin karena semalam hanya tidur selama 2 jam setengah. Sementara Maxim, ia baru selesai mandi. Rencananya ia akan mengajak Laudia sarapan. 58. Biasanya Laudia itu sarapan di dalam kamarnya dengan memasak sendiri, dan hari ini Maxim ingin sarapan bareng. Maxim keluar kamarnya dan mengetik pintu kamar Laudia, terus mengetuk karena pintu tidak dibuka. Maxim menghubunginya lagi tapi malah tidak aktif, sehingga membuat Maxim kembali mengetuk pintu kamar Laudia. Kemana sih? Gak mungkin kan belum bangun? Atau lagi ke minimarket? Gumam Maxim. Maxim kembali mencoba mengetuk pintu, karena khawatir ia akan meminta bantuan kepada pihak hotel. Tapi baru saja membalikan tubuhnya, sudah terdengar suara pintu terbuka. Siapa? Tanya Laudia dengan mata terpejam. Maxim mendekat, ia tidak habis pikir dengan Laudia. Bisa-bisanya membuka pintu dengan mata yang masih tertutup, untung dirinya yang berada di sana. Entah apa yang akan terjadi kalau orang lain. Buka dulu matanya. Titah Maxim. Laudia berusaha untuk membuka matanya, ia sekarang bisa melihat Maxim berada di depan matanya. Masih pagi, Mas mau kemana? Tanya Laudia. Maxim tidak langsung menjawab, ia langsung mendorong tubuh Laudia agar kembali masuk dan ia juga ikut masuk. Cuci muka dulu sana. Titah Maxim. Walaupun masih agak bingung karena menurutnya ini masih sangat pagi, tapi Maxim sudah rapi. Laudia berjalan ke arah kamar mandi untuk menuruti perintah Maxim. Laudia berdiri di depan cermin yang ada di dalam kamar mandi, ia sudah mencuci wajahnya dan seketika lumayan segar. Dan pikirannya juga sudah tersadar. Malu banget, apalagi ini rambut udah mirip singa. Gumam Laudia. Merapikan rambutnya. Tok tok tok. Lau, kamu gak tidur lagi kan? Tanya Maxim sambil berteriak. Laudia kembali bercermin sebelum keluar, setelah merasa tidak ada yang salah di wajah dan tubuhnya. Baru Laudia keluar. Gak tidur lagi kok, jawab Laudia. Semalam kamu tidur jam berapa? Sampai-sampai baru bangun. Tanya Maxim. Ada sekitaran jam setengah 1 tapi kebangun lagi di jam 3 pagi. Bablas gak tidur lagi. Tapi tadi adalah jam 7, malah tidur lagi, jawab Laudia. 59. Belum sarapan kan? Tanya Maxim. Laudia menggelengkan kepalanya, boro-boro ingat makan. Yang ada Laudia malah ingin kembali tidur. Pesan aja ya, biar kita makan di sini aja. Saran Maxim. Terserah Mas ajalah, kan Mas yang bayar. Balas Laudia. Maxim mengeluarkan ponselnya untuk memesan sarapan. Selama menunggu pesanan datang, Laudia pamit untuk mandi dulu. Pesanan makanan yang Maxim pesan sudah datang, kini mereka sedang sarapan. Tidak ada yang bicara, sama-sama diam. Tadinya Maxim itu agak sedikit takut Laudia mengusirnya dan tidak memperbolehkan berada di kamarnya, tapi ternyata tidak. Dan ia baru 2 kali masuk ke dalam kamar yang ditempati Laudia, anehnya ia merasa nyaman di sana daripada di kamar yang ia tempati. Beli oleh-olehnya mau jam berapa? Tanya Maxim. Menurut Mas enaknya di jam berapa? Laudia bertanya balik.
Maxim mencubit pipi Laudia gemas. Kebiasaan, ditanya malah suka nanya balik. Laudia mengerucutkan bibirnya, dari kemarin Maxim itu suka banget mencubit kedua pipinya, tidak sakit sebenarnya. Hanya saja tidak bagus untuk ketenangan hatinya. Jam 11 aja kalau gitu, ucap Laudia. Laudia merapikan bekas mereka makan dan membuangnya ke tempat sampah. Ia tidak kembali duduk pada sofa samping Maxim. Laudia berjalan ke arah ranjang dan duduk di pinggirannya untuk mengecek ponselnya. Hari ini belum memberikan kabar kepada Elbunya, setiap harinya Laudia akan memberikan kabar. Sesuai perintah ibunya waktu sebelum dijemput Maxim. Maxim ikut mendekat ke arah Laudia, tapi bukan duduk melainkan malah rebahan di atas ranjang. Baru selesai makan, jangan dulu rebahan, tegur Laudia. Maxim mengubah posisinya menjadi duduk, sekarang ia tidak akan marah kalau Laudia menegurnya. Malah Maxim merasa senang. Mau jalan-jalan dulu gak? Sebelum nyari oleh-oleh? Tanya Maxim. Malas apalagi di luar lagi dingin, jawab Laudia. Ya udah kalau gitu ayo sini rebahan, pasti gak bakalan dingin, ucap Maxim sambil menaik turunkan kedua alisnya dengan mata mengedip. 60. Laudia malah jadi agak merinding melihat tatapan Maxim, biasa aja matanya, udah mirip Omo mesum aja. Enak aja dimiripin sama Omo mesum, ucap Maxim. Tanpa menunggu persetujuan dari Laudia, Maxim malah menaruh tubuh Laudia sampai jatuh di atas tubuhnya. Maxim langsung memeluknya dengan erat, walaupun Laudia memberontak ingin dilepaskan, tapi Maxim malah semakin mengeratkan. Gak usah takut, aku gak bakalan ngapa-ngapain kamu kok. Cuma meluk aja biar hangat, bisik Maxim. Ya tapi akunya gak di atas juga, ucap Laudia. Maxim terkekeh, dan mengubah posisi Laudia menjadi tidur di sampingnya. Tapi masih tetap memeluknya. 61. 18. Laudia dan Maxim sudah kembali ke Jakarta, baru saja Maxim mengantarkan Laudia pulang. Padahal Laudia sudah mengatakan ia bisa naik taksi, tapi Maxim tetap kekeh ingin mengantarkannya pulang. Lagian ia juga menggunakan supir bukan dirinya sendiri yang menyetir. Maxim juga merasa harus bertemu dengan Bu Mayang, karena kan sebelumnya ia juga meminta izin langsung kepada Bu Mayareng untuk mengajak Laudia ke Jepang dan berjanji akan menjaganya. Begitu juga sekarang, ia harus memulangkan Laudia dan memastikannya dalam keadaan baik. Laudia sudah berada di dalam kamarnya, ia tidak langsung mengemas barang-barangnya. Karena ia diminta untuk langsung beristirahat oleh Elbunya. Mereka sampai di Jakarta itu pada jam 7 malam, dan sampai di rumah Laudia sekitar jam 8 lebih karena terjebak macet. Besok juga harus tetap kembali bekerja, walaupun baru pulang perjalanan bisnis. Laudia harus bersikap profesional dalam bekerja. Besok malam aja cerita ke Elbunya, gumam Laudia. Laudia memang akan bercerita kepada Elbunya soal Maxim, menurutnya cerita lebih nyaman itu hanya kepada Elbunya. Maxim tidak pulang ke apartemennya, karena Bu Arumi terus menerornya untuk pulang ke mansion. Maxim baru saja sampai dan ternyata Bu Arumi sudah menunggu di ruang tamu. Tumben banget Mama nunggu di sini, biasanya juga kalau baru pulang dari luar kota atau luar negeri belum pernah ditungguin gini, ucap Maxim. Mama penasaran soal kamu sama Laudia, balas Bu Arumi. Ya nanti aku ceritain, ucap Maxim. Maxim berjalan ke arah lift, dan diikuti oleh Bu Arumi. Ia hanya bisa menghela nafasnya, bukannya dikasih minum terus diminta untuk istirahat, malah mau bahas yang lain. Maxim sudah berdiri di depan kamarnya, ia masuk begitu saja tanpa menghiraukan keberadaan mamanya. Sementara Bu Arumi, ia kembali membalikan tubuhnya. Maxim tetap masuk kamarnya. Sampai di dalam, Maxim langsung mandi karena tubuhnya sudah terasa sangat lengket dan rasanya ia juga ingin cepat-cepat tidur. Hanya beberapa menit, Maxim sudah selesai. Ia hanya memakai handuk. Saat keluar dari kamar mandi berapa terkejutnya saat melihat keberadaan mamanya.
62. Sana pakai bajunya dulu. Titah Bu Arumi. Maxim berjalan ke arah walk-in closet untuk memakai bajunya, setelah selesai kembali menghampiri mamanya. Bu Arumi memberikan satu gelas wedang jahe kepada putranya. Biar lebih rileks. Maxim menerima gelas tersebut dan tidak lupa mengucapkan terima kasih. Mau mama masakin apa buat makan malam? Tanya Bu Arumi. Nasi goreng seafood aja. Jawab Maxim. Tadinya ia ingin cepat-cepat beristirahat, tapi tiba-tiba saja perutnya terasa lapar. Apalagi kalau diingat-ingat terakhir ia makan itu di jam 3 sore. Kalau gitu mama masak dulu ya, nanti mau makan di sini atau di bawah? Di bawah aja, nanti aku turun. Jawab Maxim. Bu Arumi keluar kamar putranya, beruntungnya masih ada udang di lemari pendinginnya. Jadi masih bisa memasak nasi goreng seafood sesuai permintaan putranya. Bu Arumi mulai memasak nasi goreng, beliau terkejut saat merasakan ada yang memeluknya dari belakang. Mencium aroma parfumnya, Bu Arumi sudah menduga suaminya lah yang sedang memeluknya itu. Bukannya sudah makan, kenapa masak lagi? Tanya Pak Bara. Buat Maxim, katanya mau nasi goreng seafood. Jawab Bu Arumi. Sudah pulang ternyata, tumben pulangnya ke sini biasanya juga ke apartemennya. Ucap Pak Bara. Mama yang minta, soalnya kalau ke apartemen pasti akan keurus asupan makanannya. Balas Bu Arumi. Tapi, Bu Arumi juga sering berkunjung ke apartemen Maxim. Setiap 1 minggu sekali pasti akan ke sana untuk mengisi-isi lemari pendinginnya. Soal urusan beres-beres sudah ada orang suruhannya, tapi tidak setiap hari. Hanya seminggu 2 kali saja, dan itu juga harus di saat Maxim sedang tidak ada di apartemen, sesuai permintaan dari Maximnya sendiri. Karena kurang nyaman kalau harus ada dirinya di apartemen terus ada yang datang untuk bersih-bersih. Ekem. Pak Bara memutar kepalanya dan melihat putranya sudah duduk di meja makan. Sudah tua malah pelukan di dapur, gak malu apa sama umur. Ucap Maxim. Pak Bara menatap sinis Maxim. Syirik aja, makanya sana cari istri biar bisa kayak gini. Nah udah tahu kita itu sudah tua, makanya cepat-cepat nyari istri terus kasih kita cucu yang banyak. Lanjut Pak Bara. Maximnya memutar matanya malas, ia lebih baik menaikkan ponselnya daripada harus berdebat dengan papanya. 63. Setelah menunggu, nasi gorengnya sudah selesai dibuat. Bu Arumi menghidangkan di atas piring dan memberikannya kepada Maxim. Pak Bara dan Maxim tidak langsung kembali ke kamar, mereka malah ikut bergabung di meja makan dengan Maxim. Tapi tidak ikut malah hanya memperhatikan Maxim saja. Maxim mendongakkan kepalanya menatap kedua orang tuanya. Mama sama papa kenapa masih di sini? Tanya Maxim. Kamu ngusir kita? Tanya Pak Bara. Maxim menghela nafasnya, bukan ngusir, tapi kan ini sudah malam. Waktunya istirahat. Kalau mau ada yang dibicarakan besok saja. Jawab Maxim. Pak Bara dan Bu Arumi saling tatap, Pak Bara menganggukkan kepalanya. Ya udah kita ke kamar dulu, padahal mama udah lama loh pengen manjain kamu. Bu Arumi langsung beranjak dari tempat duduknya, tanpa menunggu suaminya atau Maxim bicara. Pak Bara menatap Maxim. Hayu oh mama kamu ngambek, mama kamu itu dari beberapa hari yang lalu pengen segera ketemu kamu, dan itu gara-gara dengar cerita teman arisannya. Katanya ada salah satu teman arisannya gak pernah akur sama elbunya, karena ngerasa elbunya itu gak perhatian, jadi memilih menjauh. Minggu yang lalu dapat kabar katanya elbunya meninggal, dan dapat fakta katanya elbunya itu sayang sama dia, tapi gak tahu aja cara menunjukkan kasih sayangnya itu. Nah teman arisan ini itu tahunya dari adiknya, kalau selama ini elbunya gak pernah berbuat apa yang dituduh sama teman arisan mama kamu itu. Kalau ibunya tidak adil, padahal si elbu ini selalu berusaha mengupayakan untuk dia, dan ternyata elbunya itu malah bersikap tidak adil kepada adiknya. Mama kamu itu takut kamu ngerasa apa yang dirasa oleh teman arisannya.
lanjut Pak Bara. Pak Bara berdiri, sebelum pergi menyusul istrinya ke kamar, beliau lebih dulu mendekati Maxim. Habisin makannya, setelah itu langsung istirahat. Besok kan harus kembali kerja. Ucap Pak Bara sambil menepuk pundak Maxim. 64. 19. Maxim masih memikirkan perkataan papanya, kalau boleh jujur. Dari kecil ia selalu mendapatkan perhatian dari kedua orang tuanya. Tidak pernah kekurangan kasih sayang, bahkan setiap apa yang dia inginkan pasti akan langsung diwujudkan oleh orang tuanya. Dulu itu mamanya sempat keja, tapi semenjak hamil langsung berhenti. Dan di saat Maxim sudah mulai sekolah TK, pernah papanya menawari mamanya untuk bekerja lagi. Tapi Bu Arumi mengatakan tidak mau dan ingin fokus mengurus Maxim, sampai SMA saja Bu Arumi masih memanjakannya. Dan di saat Maxim memutuskan untuk kuliah di luar negeri, Bu Arumi sempat melarang bahkan sampai ingin ikut juga. Beruntungnya ada papanya yang memberikan pengertian, dan berjanji setiap 1 bulan sekali mereka akan mengunjungi Maxim. Dan akhirnya, saat Maxim sudah menyelesaikan $2 dan kembali ke Jakarta karena harus mengurus perusahaan papanya. Maxim mengatakan ingin tinggal sendiri di apartemen, bahkan sampai meminta mamanya agar tidak memanjakan dirinya lagi. Tidak boleh ikut campur dengan segala urusannya, Bu Arumi tidak bisa berkata-kata lagi, hanya bisa menurutinya. Dan sekarang, Maxim berpikir pasti waktu itu mamanya sakit hati bahkan semenjak itu juga Bu Arumi sudah tidak begitu perhatian dan hanya datang ke apartemennya juga cuma mau memastikan isi kulkas. Maxim mengusap wajahnya dengan kasar, ia baru ingat. Tadi saja saat baru pulang malah langsung suzon kepada mamanya. Maxim merebahkan tubuhnya, ia hanya bisa menghela nafasnya. Mungkin besok pagi ia akan bicara dengan mamanya sebelum berangkat ke kantor. Resiko jadi anak satu-satunya, maka semua perhatian orang tuanya hanya tertuju kepadanya. Mungkin orang lain senang, tapi berbeda dengan Maxim. Ia merasa sudah besar dan tidak perlu dimanjakan lagi. Sementara di dalam kamar Pak Bara dan Bu Arumi, mereka masih belum tidur. Keduanya sama-sama masih terbuka matanya hanya saja posisinya saling berpelukan. Besok pagi pasti Maxim bakalan ngajak mama bicara. Ucap Pak Bara. 65. Bu Arumi menatap suaminya. Tadi papa bilang apa saja sama Maxim? Tanya Bu Arumi. Cuma ngasih tahu soal teman arisan mama itu. Jawab Pak Bara. Sebenarnya salah mama juga sih. Baru datang malah langsung tanya soal Laudia. Ucap Bu Arumi dengan sendu. Udah gak perlu dipikirin, nanti juga Maxim bakalan tinggal di sini lagi. Ucap Pak Bara. Sok tahu, ketus Bu Arumi. Bukan sok tahu ya, kita lihat aja nanti. Pak Bara dan Bu Arumi sudah berada di meja makan untuk sarapan, sementara Maxim belum terlihat. Sementara Seina sudah pindah ke rumah kakek neneknya, tadinya mau membeli apartemen. Tapi Pak Asraf menyarankan untuk tinggal di rumahnya saja. Hari ini Maxim masuk kerja kan? Tanya Bu Arumi. Lia, kenapa memangnya? Tanya balik Pak Bara. Tumben banget belum turun, biasanya jam segini udah rep. Jawab Bu Arumi. Belum bangun kali, coba mama lihat ke kamarnya. Mama lihat dulu. Bu Arumi sudah berdiri di depan kamar Maxim, beliau mengetuk pintu kamar tersebut. Tidak ada jawaban, mencoba untuk membukanya walaupun biasanya juga dikunci. Kelp, gak dikunci ternyata. Gumam Bu Arumi. Ternyata benar, Maxim masih tidur. Bu Arumi tidak langsung membangunkannya, beliau lebih dulu membuka gorden jendelanya sehingga cahaya dari luar masuk dalam kamar. Di atas ranjang, Maxim mengerjapkan matanya dan menutupi matanya menggunakan selimut karena merasa silau. Bu Arumi duduk di pinggiran ranjang, sudah pagi. Kenapa belum bangun? Maxim mengubah posisi tidurnya menjadi miring menghadap mamanya dan memeluknya. Maxim hanya menjawab dengan gumaman saja, dan kembali memejamkan matanya. Bu Arumi mengelus kepala Maxim,
jadi hari ini mau berangkat kerja atau mau istirahat dulu? Tanya Bu Arumi. 66. Kerja? Nanti agak siangan. Jawab Maxim. Hening, Bu Arumi tidak berbicara lagi. Tapi tangannya masih mengelus-elus kepala Maxim. Sementara Maxim malah ngantuk kembali, mungkin karena gara-gara kepalanya dielus mamanya. Mah, panggil Maxim. Apa? Maxim mendongakkan kepalanya menatap mamanya. Maaf. Untuk semuanya. Bu Arumi diam, sehingga membuat Maxim merasa mamanya itu tidak memaafkan dirinya. Mama gak maafin Maxim. Memangnya kesalahan kamu apa aja? Tanya balik Bu Arumi. Semuanya, semua kesalahan Maxim sama mama. Mungkin kalau dihitung pasti gak akan kehitung. Maxim selalu ngerasa kesal sama mama dan selalu meminta mama untuk tidak ikut campur dalam hidup Maxim. Maaf karena Maxim sering buat mama kesal, jawab Maxim. Mama selalu memaafkan kamu, selama kamu mau berubah. Dan mama juga mau minta maaf. Maaf karena selalu ingin ikut campur dalam segala urusan kamu. Ucap Bu Arumi. Maxim menjadi duduk, ia memeluk erat mamanya dan mencium kedua pipi mamanya. Maxim sayang mama, hidup lebih lama lagi agar mama bisa melihat anak-anak Maxim kelak. Ucap Maxim. Ibu dan anak itu seling berpelukan, dan Pak Bara sedang mengintip di balik pintu kamar Maxim. Tidak lupa beliau mengabadikannya dengan memotretnya. Bosnya bangun kesiangan, sementara Laudia sudah berada di kantor. Walaupun badannya agak capek sebenarnya baru pulang semalam dan sekarang harus kerja. Enak banget Mas Maxim, bisa datang semaunya. Lah gue tetap harus datang pagi. Gumam Laudia. Nanda baru datang, melihat ada Laudia. Lah langsung berhenti di depan meja kerja Laudia. Wah yang baru pulang dari Jepang ternyata udah masuk kerja aja. Ucap Nanda. Mana nih oleh-olehnya? Lanjut Nanda. Laudia memberikan satu paperback berukuran sedang kepada Nanda. Waktu di Jepang Nanda menghubunginya dan menitip beberapa oleh-oleh. Ini Pak, oleh-olehnya. 67. Terima kasih. Sama-sama. Nanda teringat soal Maxim yang meminta saran, sehingga ia tidak jadi pergi ke ruangannya dan malah menatap Laudia. Kenapa Pak? Ada yang kurang? Tanya Laudia. Nanda menggelengkan kepalanya, tidak ada, cuma saya keringat soal Pak Maxim. Kening Laudia mengerut. Kenapa sama Pak Maxim? Tanya Laudia. Dia udah bilang suka sama kamu. Tanya Nanda agak pelan. Padahal di lantai yang mereka tempati itu hanya diisi oleh mereka dan Maxim. Laudia melebarkan matanya. Kok Bapak bisa tahu? Laudia malah bertanya balik, sehingga Nanda bisa menyimpulkan kalau Maxim sudah mengatakannya. Tahulah, kan saya yang jadi tempat meminta sarannya. Kalau menurut saya sudah terima aja Pak Maxim, jangan takut soal keluarga besarnya. Mereka baik dan tidak memandang orang dari kastanya kok. Jawab Nanda. Pikirkan lagi baik-baik, jangan sampai salah ambil keputusan. Mereka dari keluarga baik, dan pasti akan menerima kamu sebagai anggota keluarga barunya. Lanjut Nanda. Nanda sudah pergi ke ruangannya, sementara Laudia masih diam karena memikirkan perkataan Nanda. 3. 68. 20. Ternyata Maxim baru sampai di kantornya saat orang-orang sedang makan siang, saat Maxim keluar lift. Lah tidak melihat keberadaan Laudia, mungkin sedang ikut makan siang di kantin. Maxim sengaja berangkat siang karena ingin menghabiskan waktunya bersama Bu Arumi sebelum kembali sibuk bekerja. Maxim masuk ke dalam ruangannya, sebenarnya hari ini ia tidak begitu sibuk. Hanya akan membahas soal kerjasama dengan perusahaan yang di Jepang kemarin dengan Nanda. Maxim sebenarnya merasa bersalah kepada Laudia, semalam ia sudah janji akan menjemputnya. Tapi ia malah ingkar janji. Yang ditakutkan Maxim itu adalah Laudia tidak mempercayai dirinya lagi, dan kemungkinan kalau ia membuat janji lagi pasti Laudia tidak terlalu percaya. Di kantin, Laudia satu meja dengan Safa dan Dea.
Oleh-oleh untuk mereka berdua tidak ia bawa dan katanya nanti sore pulang kerja mereka akan mengambilnya langsung ke rumah Laudia. Kalau dibawa sekarang, takutnya yang lainnya juga malah ingin. Bukan tidak mau berbagi, hanya saja yang dibeli Laudia hanya pas-pasan. Pas di Jepang kemarin, lo satu kamar atau pisah? Tanya Dea dengan pelan, takut ada yang mendengar. Ya pisahlah, masa satu kamar? Jawab Laudia. Ya siapa tahu gitu Pak Maxim pengennya satu kamar sama lo. Kekeh Dea. Sempat jalan-jalan gak, tanya Safa. Laudia menganggukkan kepalanya, ke tempat wisatanya cuma sekali, sisanya paling kalau keluar selain urusan kerjaan itu cuma pergi ke minimarket, beli oleh-oleh, sama makan di restoran dekat hotel. Di sana kan lagi musim dingin, jadi lebih memilih di kamar aja. Jawab Laudia. Gue pernah lihat story lo, itu yang foto Pak Maxim atau minta bantuan orang lain? Tanya Dea. Pak Maxim, padahal gue gak bilang mau difoto, malah beliau yang menawarkan diri. Jawab Laudia. Dea dan Safa saling tatap. Terus apa lagi yang dilakukan Pak Maxim selama di sana? Tanya Safa. Banyak sih, tapi gue lupa. Bohong Laudia. Tidak mungkin ia mengatakan soal Maxim yang meminta Elzin untuk mendekati dirinya, mungkin nanti kalau sudah yakin baru Laudia akan menceritakan semuanya. Untuk sekarang tidak dulu, lebih baik ia memberitahu Elbu dulu saja. 69. Waktu istirahat sebentar lagi habis, Laudia pamitan duluan. Dengan alasan masih ada beberapa pekerjaan yang belum selesai. Sengaja lebih dulu pergi, karena takut Dea dan Safa terus bertanya soal di Jepang beberapa hari kemarin. Laudia berjalan agak santai, karena baru selesai makan jadi jangan buru-buru yang ada nanti perutnya akan terasa sakit. Di saat ia baru masuk ke dalam lift, terdengar ada pesan masuk. Sekarang HP-nya sudah tidak disilen lagi, dan itu perintah dari Maxim. Karena takut ada yang penting. Maxim, kalau sudah selesai langsung ke ruangan Mas. Laudia mengerjapkan matanya, membaca kembali isi pesan tersebut. Ternyata matanya tidak salah baca, memang benar itu pesan dari Maxim. Jadi sekarang sudah datang. Gumam Laudia. Keluar dari lift, Laudia melangkahkan kakinya agak cepat untuk segera masuk ke dalam ruangan Maxim. Sebelum masuk, Laudia mengatur nafasnya dulu dan merapikan rambutnya. Lah kenapa gue malah begini? Biasanya juga gak pernah ngerapihin rambut kalau mau masuk. Gumam Laudia. Tok tok tok. Kelp. Tanpa menunggu perintah di dalam, Laudia langsung masuk begitu saja. Lah bisa melihat Maxim sedang berdiri menghadap kaca besar yang menghadap langsung keluar. Ada yang bisa saya bantu, Pak? Tanya Laudia. Maxim membalikan tubuhnya menghadap Laudia, ia berjalan mendekat. Setelah itu langsung memeluknya dan menyembunyikan wajahnya pada leher Laudia. Gerakan tiba-tiba tersebut membuat Laudia terkejut dan tubuhnya menegang, ini bukan pertama kalinya ia dipeluk oleh Maxim. Tapi tetap saja tubuhnya selalu menegang saat dipeluk Maxim. Dan jangan lupa dengan debaran jantungnya. Pak, jangan bicara dulu. Biarkan begini beberapa menit. Bisik Maxim tepat pada telinga Laudia. Entah keberanian dari mana, Laudia membalas pelukan Maxim sehingga membuat Maxim malah mengeratkan pelukannya. Nyaman, itulah yang dirasakan keduanya. Apalagi mereka juga baru merasakan berpelukan dengan orang lain selain keluarganya sendiri. Kelp. 70. Mendengar pintu terbuka, Laudia mendorong tubuh Maxim agar pelukannya terlepas. Tapi Maxim malah menahannya. Sehingga orang yang membuka pintu ruangan tersebut bisa melihat kalau Maxim dan Laudia sedang saling berpelukan. Si pelaku yang membuka pintu malah tetap berdiri di sana, dengan matanya yang melebar karena terkejut. Maaf, silahkan dilanjut. Ucap Nanda, ia kembali menutup pintu ruangan tersebut. Maxim menggeram kesal, sementara Laudia berusaha untuk menenangkan hatinya. Lah benar-benar sangat malu dan kemungkinan tidak akan berani bertemu dengan Nanda.
Laudia berusaha untuk melepaskan pelukannya, dan akhirnya Maxim mengalah dan melepaskannya. "Jadi ada apa Bapak manggil saya?" tanya Laucia. Maxim menatap lekat Laudia. "Kalau lagi berdua biasakan jangan panggil Pak, panggil Mas aja. Kan udah dikasih tahu dari kemarin, ucap Maxim. "Ya gak enak lah Pak, kan Bapak atasan saya. Masa manggilnya Mas? Kita masih di area kantor, kecuali kalau sudah bukan di jam kerja," balas Laucia. "Ya gak apa-apa, pokoknya harus manggil Mas. Gak boleh nolak," ucap Maxim. Laudia hanya bisa mengiyakan. "Jadi Mas mau apa manggil aku ke sini?" tanya Laudia. "Gak ada apa-apa, cuma butuh energi aja," jawab Maxim. Lah berjalan ke arah kursi kerjanya dan duduk di sana. Sementara Laudia, ia masih berdiri di tempat semula. Hanya memutar tubuhnya saja menjadi menghadap ke arah Maxim. "Kalau gitu aku keluar aja ya, sepertinya tadi Pak Nanda lagi ada perlu sama Mas," ucap Laudia. "Tunggu dulu, kerjaan kamu gak lagi banyak kan?" tanya Maxim. "Enggak, kenapa memangnya?" tanya balik Laudia. "Temenin Mas di sini aja," pinta Maxim. Laudia menggelengkan kepalanya, kalau ia tetap di sana nanti pasti Nanda akan datang lagi. "Gak bisa Mas, aku keluar dulu ya," pamit Laudia. Tanpa menunggu balasan dari Maxim, Laudia berjalan keluar dari ruangan tersebut. Ia sebenarnya sudah dari tadi ingin pergi dari sana. Dan sekarang ia juga memungkinkan akan berusaha untuk menghindar dari Nanda. Ia sangat malu dengan kejadian tadi. Laudia duduk di kursi kerjanya, kenapa jadi nyaman banget pas dipeluk Mas Maxim, gumamnya. Laudia mengusap wajahnya, seperti ia harus pergi ke toilet untuk memenangkan hati dan pikirannya. 71. Laudia menatap pintu ruangan Nanda, ia takut Nanda keluar. Dengan cepat Laudia pergi ke toilet. Apalagi saat ia baru berdiri, sudah terlihat pintu bergerak akan terbuka. 72. Sampai jam pulang Laudia berusaha menghindar dari Nanda. Ia sangat malu dan kesal kepada Maxim. Karena sudah memeluknya di saat pintu ruangan kerja Maxim tidak terkunci. Bahkan di saat Nanda keluar ruangannya, Laudia berusaha untuk menyibukkan dirinya dan ia juga berpura-pura sedang mencari sesuatu. Melihat jam tangannya sudah waktunya pulang kerja, dan Nanda juga belum kelihatan keluar. Dengan cepat Laudia merapikan meja kerjanya dan berjalan agak cepat menuju lift. "Jangan ketemu, please," gumam Laudia. Setelah pintu lift tertutup, Laudia bernafas lega. Mungkin hari ini bisa menghindar, tapi untuk besok sepertinya tidak bisa. Sebenarnya Maxim sempat mengatakan kalau ia akan mengantarkan Laudia pulang. Laudia belum sempat mengiyakan, makanya sekarang Laudia memilih untuk pulang lebih cepat. Di dalam ruangan, Maxim tahu kalau Laudia sudah pulang. Karena ia memantaunya dari CCTV. Untuk sekarang Maxim akan membiarkannya, tapi untuk besok pagi Maxim akan lebih cepat menjemput dan mengatakan Laudia pulang. "Besok gue harus berangkat ke lebih pagi, kira-kira enaknya bawa apa ya?" "Gak mungkin kan setiap hari ke rumahnya tapi gak bawa apa-apa," gumam Maxim. "Sepertinya kalau yang ini harus minta saran Papa," ucapnya. Maxim tidak langsung pulang, ia memilih untuk beristirahat sebentar di ruangannya. Dan ia juga sudah ada janji dengan opanya, entah apa yang akan dibahas, yang pasti katanya ada hal yang sangat penting. Tepat di jam 6 sore, Maxim baru keluar dari pintu utama perusahaan. Lah sudah ditunggu oleh supirnya, karena memang tadi ia berangkat kerja tidak mengendarai mobilnya sendiri. "Ke mansion Opa," ucap Maxim. "Siap, Pak." Maxim biasanya akan sibuk dengan MacBook-nya, kali ini tidak. Maxim menatap keluar jendela mobilnya, menikmati suasana sore di kota Jakarta dengan penuh kebisingan oleh kendaraan berlalu lalang. Maxim memikirkan soal kapan ia harus melamar Laudia, kalau dalam waktu dekat sepertinya itu bukan ide yang bagus. Maxim tidak ingin buru-buru, mungkin paling salam 1 bulan atau 2 bulan.
Yang pasti Maxim memiliki target menikah, yakni tidak boleh lewat dari tahun sekarang. 73. Setelah lama berkendara, Maxim sudah sampai di mansion opanya. La tidak sengaja melihat mobil yang biasa digunakan oleh orang tuanya. Maxim keluar dari mobilnya dan berjalan dengan santai menuju pintu utara. Saat masuk ke dalam mansion, yang pertama ia lihat hanya ada Seina saja sedang berada di ruang tengah. Yang lainnya kemana? Tanya Maxim. Seina yang sedang menatap pada layar televisi terkejut bahkan sampai toples yang berisi keripik yang ia pegang sampai jatuh. Astaga, malah ngagetin. Untung gak punya riwayat penyakit jantung. Seina mengelus-elus dadanya. Mana? Tanya kembali Maxim. Lagi pada ngumpul di dalam ruang kerja Opa, katanya abang langsung ke sana aja. Jawab Seina. Maxim meninggalkan Seina dan berjalan menuju lift yang ada di mansion tersebut. Kebetulan ruangan kerja opanya berada di lantai paling atas, yakni lantai ketiga. Sepertinya memang ada hal yang sangat penting, sampai orang tuanya juga ikut dikumpulkan oleh opanya. Maxim keluar lift, ia terus melangkahkan kakinya sampai sekarang sudah berdiri di depan ruangan kerja opanya. Sebelum masuk, Maxim lebih dulu mengetuk pintu tersebut, setelah itu baru ia membukanya. Pintu terbuka, Maxim bisa melihat orang tua dan oma opanya sedang duduk pada sofa yang berada di ruangan tersebut. La menghampiri mereka dan duduk di samping omanya. Ada apa? Tanya Maxim. Para orang tua malah saling tatap, kamu aja yang bicara. Titah Pak Asraf pada putranya. Kok malah Bara sih? Kan papa yang ngasih usulannya. Ucap Pak Bara. Ada apa sih? Susah banget kayaknya cuma mau bicara doang. Tanya Maxim. Udah papa aja. Lanjut Pak Bara. Pak Asraf menatap cucu kesayangannya itu, kamu dilarang nolak. Ucapnya. Maxim menatap opanya dengan tatapan tidak suka, kenapa ia tidak boleh menolak. Sementara di hidup ini setiap orang berhak untuk mengajukan protes atau menolak apa yang tidak disukai, dan itu menurut apa yang ada di dalam pikiran Maxim sekarang. Belum juga udah bilang begitu, kalau gitu gak usah ngasih tahu. Ucap Maxim. Maxim sudah ingin berdiri, tapi omanya menahan tangannya dan meminta Maxim untuk duduk kembali. Dengan perasaan kesal, Maxim akhirnya kembali duduk. 74. Sebelum bicara, Pak Asraf berdekem dulu. Rencananya Opa mau buat mall di daerah Jawa Timur, dan Opa pengen kamu yang mengurus semuanya. Lahannya sudah ada, jadi kamu tinggal mengurus sisanya. Ucap Pak Asraf. Dan itu berarti Maxim harus tinggal di sana sementara gitu. Tanya Maxim. Kalau itu sudah pasti, tidak akan lama. Kemungkinan hanya 2-3 bulan saja. Jawab Pak Asraf. Opa sadar umur tidak? Tanya Maxim. Sadar, Opa sudah semakin tua dan Opa ingin segera punya cicit. Bukan itu poin utamanya, gini ya Opa. Sudah tahu umur Opa itu semakin tua, seharusnya Opa tidak perlu mengurusi urusan dunia lagi, seharusnya fokus pada urusan akhirat. Ucap Maxim. Untuk apa sih buat mall, cucu Opa itu cuma aku. Dan kalau Opa buat mall nantinya untuk siapa? Tanya Maxim. Ya untuk keturunan kamu selanjutnya. Jawab Pak Asraf. Itu tidak perlu, semuanya sudah Maxim urus untuk masa depan anak-anak Maxim kelak. Ucap Maxim. Tapi kalau Opa tetap keke ingin melanjutkan rencana pembuatan mall, suruh Papa aja yang urus. Lanjut Maxim. Loh kenapa malah jadi Papa? Papa gak mau. Ucap Pak Bara. Kalau gitu Maxim juga, kalau Opa nyuruh Maxim ke sana. Kapan Maxim ada waktunya untuk PDKT sama Laudia, bukannya Opa pengen cepat-cepat aku nikahkan. Pak Asraf menganggukkan kepalanya, dari dulu memang beliau selalu meminta Maxim untuk segera mencari istri. Katanya beliau ingin punya cicit seperti teman-temannya. Melihat opanya menganggukkan kepalanya, Maxim tersenyum miring. Nah, jadi urusan mall suruh Papa aja. Maxim berdiri, kali ini tidak ditahan omanya lagi. Maxim mandi dulu.
ucapnya. Setelah kepergian Maxim, para orang tua kembali saling tatap. Tapi lebih ke Pak Ashraf menatap lekat putra satu-satunya itu. Kamu yang urus. Tunjuk Pak Ashraf kepada Pak Bara. Pak Ashraf keluar dari ruangan kerjanya sambil mengajak istrinya, dan kini di dalam sana hanya ada Pak Bara dan Bu Arumi. Sudah tuturi aja, kan nanti juga buat cucu-cucu kita. Ucap Bu Arumi. Pak Bara menghela nafasnya. Tapi Mama harus ikut. Lialah Mama harus ikut, yang ada nanti bisa-bisa Papa kecantol sama perempuan di sana. Ketus Bu Arumi. 75. 22. Orang-orang sudah pada masuk ke dalam kamar untuk beristirahat, sementara Maxim masih duduk di pinggir kolam. Maxim dan orang tuanya untuk malam ini menginap di kediaman Pak Ashraf, walaupun mansion mereka masih satu perumahan. Tapi mereka lumayan jarang menginap dan berkumpul. Puk. Maxim melirik ke samping, ternyata yang barusan menepuk pundaknya itu papanya yang sekarang ikut duduk di samping dirinya. Kenapa belum masuk kamar? Ada yang ganggu pikiran kamu? Tanya Pak Bara. Gak juga. Jawab Maxim. Kemudian ia menatap papanya. Apa? Tanya Pak Bara menaik turunkan kedua alisnya. Dulu pas Papa lagi ngedeketin Mama gimana? Kalau ke rumah Mama Papa sering bawa apa? Tanya balik Maxim. Pak Bara terkekeh, terusnya putranya ini tidak jauh beda dengan dirinya dulu saat mulai PDKT dengan Bu Arumi. Dulu Papa ikut saran opa kamu, Papa disuruh bawa makanan kesukaan kakek nenek kamu. Nah waktu itu Papa tanya dong sama Mama, ternyata mereka suka makanan yang manis dan gak suka sama yang pedas. Semenjak itu, kalau Papa ke rumah kakek kamu, Papa selalu bawa makanan yang manis, tapi dengan jenis makanan yang berbeda-beda setiap berkunjungnya. Agar gak bosan. Jawab Pak Bara. Berarti aku harus tanya dulu sama Laudia. Lia, tapi kalau kamu sudah dekat sama adeknya, tanya aja lewat adeknya. Saran Pak Bara. Terus Papa waktu itu sering antar jemput Mama gak? Tanya Maxim. Gak sering, seminggu ada 2 kali atau lebih. Sengaja gak terlalu sering, karena waktu itu takut Mama kamu kurang nyaman apalagi jadi bahan omongan orang-orang antor. Pak Bara menatap putranya. Reaksi Laudia kalau dijemput atau diantar pulang sama kamu gimana? Tanya Pak Bara. Ya kayak kurang nyaman gitu, apalagi kalau sudah sampai kantor. Pasti sebelum turun selalu lihat situasi dulu, kalau sepi baru turun kalau masih ada orang yang diam dulu di dalam mobil. Jawab Maxim. Nah berarti jangan keseringan antar jemputnya, pendekatannya secara perlahan aja. Ucap Pak Bara. Kemudian Pak Bara berdiri, jangan terlalu lama di sini, gak baik angin malam. Ucapnya. Kemudian Pak Bara berjalan meninggalkan Maxim dan masuk ke dalam mansion. Sementara Maxim, ia tidak langsung masuk. Maxim malah sedang memikirkan saran dari papanya. Apa ia harus 76 mengikuti saran tersebut atau mengikuti isi hatinya? Tapi sejauh ini, dirinya malah sering mengikuti saran dari orang-orang terdekatnya. Coba tanya Marvel. Gumam Maxim. Saat Maxim ingin mengambil ponselnya, ternyata tidak ada. Mungkin ketinggalan di dalam kamarnya. Maxim masuk ke dalam mansion dan melangkahkan kakinya menuju kamarnya yang berada di lantai 1 yang sering ia tempati ketika menginap di mansion opanya. Sengaja Maxim mengambil kamar di lantai utama, karena menurutnya agar lebih cepat ketika mau ke dapur atau keluar. Walaupun harus melewati beberapa ruangan dulu. Sampai di dalam kamar, Maxim mengambil ponselnya dan mulai mencari kontak Marvel. Kebetulan ia sempat meminta waktu pernah mengantarkan Marvel sekolah. Sudah jam 10, kira-kira sudah tidur belum ya? Tapi coba dulu deh, siapa tahu nanti pagi dibalas kalau memang sekarang sudah tidur. Gumam Maxim. Maxim, Dek, abang mau tanya. Elbu itu suka sama makanan yang manis, asin atau yang pedas? Checklist 1, itu berarti Marvel sudah tidur. Karena pesan yang dikirimnya checklist 1,
Maxim kembali menaruh ponsel di atas nakas. Sebelum tidur, Maxim lebih dulu pergi ke kamar mandi untuk mencuci wajah dan menggosok giginya. Dari semalam Laudia tidurnya tidak begitu nyenyak, tubuhnya terasa lemas bahkan sampai menggigil kedinginan. Padahal AC di kamarnya sudah ia matikan. Laudia tidak sama sekali memberitahu ibunya, ia tidak mau mengganggu waktu istirahat ibunya. Laudia melirik jam, ternyata sudah jam setengah 6 pagi. Dan ia masih berada di dalam selimut, mungkin hari ini ia akan izin dulu untuk tidak bekerja. Sayangnya, ketika mau izin harus ada surat untuk diberikan kepada pihak HRD. Kalau sakit, maka setiap karyawan harus mengirim surat dari dokter. Mungkin nanti Laudia akan menghubungi Nanda, kalau ia tidak bisa masuk kerja karena sedang kurang sehat. Klek. Laudia melihat ibunya masuk dan berjalan menghampirinya. Bu Mayang duduk di pinggir ranjang tepatnya di samping Laudia. Kenapa gak ngasih tahu ibu kalau lagi sakit, kan bisa langsung berobat. Terlihat Bu Mayang sangat khawatir saat mengecek suhu tubuh putrinya itu. Saat menempelkan tangannya pada kening Laudia, Bu Mayang terkejut ternyata lumayan panas.